Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Boy Domingus di Renungan Pagi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ingin membagikan sebuah pengalaman yang saya berharap juga bisa menjadi berkat, bisa bermanfaat juga buat Bapak Ibu untuk menjaga hati kita, menjaga iman kita kepada Tuhan. Begini, beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, saya sedang berusaha belajar untuk meningkatkan kemampuan saya untuk bisa berbahasa asing, dalam hal ini berbahasa Inggris ya. Jujur, my English is not good. I just a little Englishnya gitu ya. Jadi saya harus belajar lagi gitu ya untuk keperluan pelayanan, untuk keperluan yang lain gitu ya. Nah, saya berusaha belajar dari berbagai media gitu ya, media-media sosial baik itu YouTube ataupun juga ada yang menyarankan melalui aplikasi di Play Store di handphone kita di Android. Dan saya belajar salah satunya dari aplikasi yang akhirnya saya pilih, saya install di handphone saya. Kemudian saya mengikuti pembelajarannya. Cara pembelajarannya cukup menarik. Bukan cukup menarik aja sih, saya pikir itu sangat menarik ya. Mudah diikuti, komplit fitur-fiturnya, ada juga termasuk apresiasinya kalau kita berhasil melewati fase demi fase dan keberhasilan kita tuh dihargai, dikasih apresiasi gitu. Jadi akhirnya kita semakin semangat belajarnya. Nah, namun seiring waktu saya menemukan kejanggalan gitu dalam pembelajaran tersebut gitu ya. Pertama saya abaikan, saya pikir oh mungkin ini hanya kesalahan pembuatan atau proses. Jadi saya maklumi lah ya. Misalnya gini, ada kalimat yang disampaikan oleh seorang wanita, kalimatnya begini, where is my girlfriend gitu. Saya pikir kan, setahu saya kan kalau girlfriend itu berarti kan pacar gitu ya, pacar wanita yang biasa diucapkan oleh pria gitu kan. Tapi saya pikir oh ini cuma mungkin kesalahan kali, jadi yang isi suara harusnya laki-laki tapi di sini oleh perempuan, atau mungkin yang isi suara salah ngomong kali gitu ya, harusnya my boyfriend jadi my girlfriend gitu. Nah itu saya abaikan. Tetapi kemudian setelah saya ikuti beberapa fase berikutnya lagi, oh ternyata ini bukan kesalahan gitu. Ini semakin jelas bahwa eh, dalam proses belajar ini juga disisipkan hal-hal yang tidak sesuai dengan pengajaran iman kita gitu. Jadi ada suara wanita yang bilang, this is my girlfriend. Dia memperkenalkan my girlfriend itu kepada orang tuanya. Terus orang tuanya bilang, saya kan cuma punya satu anak perempuan. Terus tetapi anak itu bilang gini, kok gitu sih mama? Nah akhirnya mamanya atau ibunya tuh koreksi gitu ya. Oh iya sekarang saya punya dua anak perempuan. Nah di situ saya jadi kaget gitu ya. Ternyata di sebuah proses aplikasi yang kita dapat gunakan untuk menjadi bermanfaat buat saya gitu ya, mungkin buat banyak orang, untuk kita bisa meningkatkan kemampuan belajar kita, pengetahuan kita, ternyata itu juga disisipkan hal-hal yang bertentangan dengan iman kita. Nah, sayangnya aplikasi ini juga dapat digunakan oleh semua kelompok umur, Bapak Ibu. Anak kecil, anak-anak kita yang mungkin dari murid SD, TK gitu ya, untuk belajar bahasa Inggris gitu ya, itu bisa digunakan gitu oleh mereka. Nah, kalau kita tanpa pengawasan kita orang tua, tanpa pedoman dari kita orang tua, hal-hal yang seperti ini disisipkan akan jadi masuk ke dalam pikiran anak-anak kita yang masih polos, dan mereka akan menerima itu sebagai sebuah hal yang wajar. Kalau hal yang wajar artinya sebuah kebenaran, dan kalau itu ditelaah, jadi diterima oleh pikiran anak-anak kita, apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, Bapak Ibu, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu, bukan cuma kita aja yang berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi kita juga berjaga-jaga buat anggota keluarga kita, buat teman-teman kita juga, buat saudara-saudara kita. Awasi anak-anak kita apa yang mereka gunakan untuk belajar mereka, awasi juga, ingatkan juga teman-teman kita atau kerabat kita, keluarga kita, supaya kita semua tidak terkontaminasi dan tetap terjaga dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat sebuah teguran, ingatan dari Roh Kudus buat kami semuanya. Biar kiranya kami tetap pada iman kami, Tuhan. Segala hal yang tampaknya baik di mata kami, di hati kami, di pikiran kami, ternyata Tuhan tidak semuanya baik. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus yang sudah mengingatkan kami dapat berjaga-jaga. Bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, biarlah kiranya iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.